Episode 42. Entah berapa lama Harun menyandarkan kepalanya pada pintu mobil tersebut. Dia memejamkan mata, mendengar detak jantungnya yang semakin berdentam. Entah apakah yang dia tunggu akan kembali ataukah malah... Tiba-tiba tangan lembut menyentuh pundaknya. Namun dia tak berkeming sama sekali. Dia masih nyaman dengan posisinya saat ini. "Bang." Suara elok yang menyapa indera pendengarannya membuat dia spontan membuka mata. Harun menelan ludah, mencoba meyakinkan hatinya jika memang itu adalah orang yang dinanti. Tapi, apakah dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal atau memang... Harun dengan pelan berbalik menatap sepasang bola mata indah. Lagi-lagi membuat hatinya berdenyut, sulit untuk mengeluarkan kata-kata. "Mata abang merah?" tanya Arumi dengan suara yang amat lembut. Jemari lentiknya kini berpindah pada lengan yang terbungkus kemeja. Namun Harun masih diam. "Hei." Harun memejamkan mata lalu membukanya kembali. Rasa takut semakin menyelimuti hatinya. "Bagaimana?" Satu kata yang keluar dari mulut Harun hampir tak terdengar. Arumi tersenyum. Bola matanya bisa menangkap raut wajah kecemasan dari pria di depan. Tak ada yang berubah. "Akmal?" Pertanyaan kembali terlontar. Arumi menggeleng pelan. "Aku dan Akmal sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Kami sudah lama bercerai." "Bercerai?" Harun menelan ludah. Ternyata memang benar. Antara Akmal dan Arumi memiliki hubungan lebih. Bahkan mereka pernah hidup bersama. "Semua baik-baik saja. Abang tidak perlu khawatir." Lagi-lagi Arumi menjelaskan secara pelan kepada pria yang sebentar lagi menjadi suaminya. "Aku mencoba menerima perdamaian dengan masa laluku yang rumit. Aku tidak ingin ada kerikil yang menghambat perjalanan ke depannya." Arumi menghentikan sejenak ucapannya lalu melanjutkan kembali. "Maaf jika tadi abang melihat sesuatu yang kurang mengenakan. Sama sekali bukan maksud apa-apa. Pernikahan kita..." Harun tak pernah mengalihkan tatapannya dari Arumi walau seinci. Arumi mengangguk. "Kita tetap akan menikah. Arumi dan Harun tetap akan bersatu. Insya Allah semesta merestui keduanya." Harun memejamkan mata dan menghela nafas berat seakan mengeluarkan beban bertonton dari dalam dadanya. Artinya, Arumi tidak akan membatalkan. Itu yang paling penting. "Jangan tinggalkan aku." Harun berucap dengan ekspresi mengibah. Arumi tertawa pelan. "Kenapa tertawa?" Arumi menggeleng. "Tidak akan pernah." Arumi memajukan sedikit langkahnya dan berjinjit. "Terlanjur sayang." Selang beberapa detik kembali ke posisinya semula. Harun tersenyum. "Serius?" Meski wajah Arumi telah dihiasi rona merah, tapi sesaat kemudian dia berucap, "Iya, abang Harunku." Harun terkekeh pelan. Inilah alasan mengapa dia tak bisa melepaskan Arumi. Tingkahnya yang membuat semakin menambah rasa. Arumi memberenggut melihat respon Harun. "Dek." Harun kembali memasang wajah serius. Arumi kembali memusatkan fokusnya pada Harun. "Abang tak pernah menyangka jika kamu adalah mantan istri Akmal. Sama sekali tak pernah menduga." Arumi menipiskan bibir. "Permainan takdir memang hebat. Apa abang keberatan?" tanya Arumi dengan sendu. Harun dengan cepat menggeleng. "Tidak, dia adalah bagian masa lalumu yang harus abang terima tanpa syarat." Mata Arumi mulai berkaca-kaca. "Dek, ya, jujur, abang hanya cemburu." Harun menipiskan bibir. "Kan, ya, Akmal lebih dulu mempersuntingmu, lebih dulu mengisi hatimu." Seketika Arumi tersenyum malu. "Seminggu lagi." Harun mengangguk. "Seminggu lagi.
Setelah itu, abang tak akan lepas. Keduanya kembali ke dalam melanjutkan makan setelah drama yang terjadi, meski tanpa kehadiran Akmal di antara mereka berdua. "Pak Harun?" Suara bariton menyapa mereka berdua. Terlihat pria dengan tubuh tinggi, tegap, beraristokrat dengan bayi dalam dekapannya, diikuti seorang wanita berhijab di samping. "Pak Denis?" Mereka melakukan salam, termasuk Arumi dengan istri Denis. "Wah, ini calonnya," seloroh Denis. Harun mengangguk mantap. Dia tersenyum sumringah. "Jelas, Pak." Harun dan Denis adalah rekan bisnis sekaligus pemilik Denis Cafe. Mereka telah lama kenal karena bergelut di bidang yang sama. Akhirnya nikah juga. Ibu Denis yang disambut gelak tawa seisi ruangan. "Halo jagoan." Arumi menyapa bayi tampan dan gembul yang bergerak aktif di gendongan ayahnya. "Bu, bu, bu, bu." Oceh bayi gembul itu. "Jagoan namanya siapa?" tanya Arumi yang semakin tertarik dengan bayi rupawan tersebut. Tak salah memang, turunan dari ayah bundanya. "Bara Aunty," jawab istri Denis dengan menirukan suara anak kecil. "Datang Pak, bawa serta istri dan jagoannya," ucap Harun. "Tentu, kami sekeluarga akan datang." Denis mengiyakan. "Pasti," imbuh istri Denis. Semuanya melanjutkan obrolan dengan hangat. "Plong?" tanya Harun. Arumi mengangguk. "Aku ingin memulai hubungan baru dengan langkah yang ringan." "Abang setuju, Dek. Pertemuan kita bertiga sudah kehendak yang di atas. Semua punya maksud dan tujuan. Salah satunya, abang tahu jika pria itu adalah Akmal." Arumi lagi-lagi mengangguk. "Hilangkan semua dendam dalam hatimu. Ingatlah, sekecil apapun perbuatan manusia, semua akan mendapat balasan. Jika Akmal melakukan kesalahan yang fatal, dia akan menuai ganjaran yang setimpal." Betul apa yang Harun katakan. Kehancuran rumah tangga, dikucilkan masyarakat, ditinggal mati oleh ibu dalam keadaan tak berbaikan. Istri memiliki gangguan jiwa, kehilangan harta, dan terlebih anak yang tak berdosa pun akan terkena imbasnya. Apakah itu tidak setara? Arumi menipiskan bibir, membenarkan ucapan calon suaminya. Ujian yang manusia dapatkan tak akan melebihi batas kemampuannya. Kita harus bersyukur jikalau bukan karena masa lalumu, kita tak akan pernah bertemu seperti sekarang. Jadikan pembelajaran untuk rumah tangga kita nantinya. Arumi terharu. Melalui peristiwa ini, ternyata Allah mengirim pria berhati malaikat. Arumi menoleh melihat Harun. "Terima kasih nasihatnya calon suamiku," pandang Arumi dengan mata berbinar. "Itu sudah menjadi tugasku, Dek." Dan Harun menggantung kalimatnya. "Dan apa?" "Bentuk sayangku padamu." Tinggal menghitung jam, Arumi resmi dipersunting oleh sang kekasih. Rasanya bagaikan mimpi. Mimpi yang sama sekali tak dibayangkan sebelumnya. Prosesi demi prosesi dilalui kedua calon mempelai menuju janji suci esok hari. Acara siraman dilakukan guna meluruhkan segala hal negatif serta membersihkan fisik dan mental calon pengantin sehingga memasuki gerbang pernikahan dalam keadaan suci. Setelah selesai, dilanjut dengan acara pengajian yang dimulai dengan pembacaan ayat suci hingga acara sungkeman yang lagi-lagi dihiasi air mata. Bersimpuh dengan ikhlas di depan orang tua, memohon maaf dengan sepenuh hati atas segala kekhilafan, merangkai kata demi kata sebagai ungkapannya kepada sang mama. Diharapkan agar perjalanan pernikahan, yakni Harun dan Arumi, senantiasa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena sejatinya restu orang tua adalah doa terbaik agar kehidupan rumah tangga selalu dilimpahkan kebahagiaan. Akhirnya doaku terkabul,
Seloroh Tika dengan memandang Arumi dengan pancaran syukur. Arumi hanya tersipu malu mendengar. Tika mendekati Arumi yang duduk di atas spring bed. "Kak, kita selfie yuk." Kamera gadis hitam manis itu telah berada tepat di depan wajah mereka berdua. Puluhan foto telah terekam dalam ponsel tersebut dengan gaya yang sama, dan dalam hitungan menit telah muncul di feed Instagram. Setelah itu, satu persatu telah berdatangan meminta hal yang serupa, tak terkecuali Nadini Andrea yang tak mau ketinggalan. Antara Tika dan Dini, mereka tak meninggalkan Arumi. Mereka bercerita tentang acara akad, dengan topik yang berulang kali dibahas, tak lain adalah busana. Setelah mendengar Kak Rumi mau tunangan, apalagi sama Pak Ganteng itu, Tika langsung gercep jahit baju. Celoteh gadis manis itu yang disambut gelak tawa yang lain. "Besok aku couple dengan Rama," imbuh Dini dengan wajah yang berseri. "Wah, keren Kak Dini." Tika menaikkan jempolnya. Andai Tika punya pasangan, pasti tuh dibawa. "Ya udah, cari Gih," ucap Arumi. "Jomblo terlalu lama itu tak baik untuk kesehatan," goda Dini. "Mau, tapi kayak Pak Harun." Dini menoel hidung gadis manis itu. "Stok langka Tika." "Bagaimana Run? Kobulnya sudah dihafal?" Pertanyaan yang tak pernah absen dari mulut keluarganya. Harun tersenyum simpul mendengar. Ada perasaan membuncah mendengar kata itu, namun sulit untuk didefinisikan. "Harus, kalau perlu hanya satu tarikan nafas," jawab Bunda Ira dengan semangat. Sama seperti ayahnya dulu. Bunda Ira mengingat pada saat dia berada di posisi Harun. Jangan ditanya, semenjak lamaran, pria itu tak hentinya melafalkan janji suci tersebut. Tak mengenal waktu dan tempat. Terkadang setelah sholat malam, di kantor, saat mengemudi, dan yang paling sering ketika Harun berada di depan cermin. Kalimat yang terlihat mudah namun tak bisa disepelekan. Banyak orang ketika acara berlangsung saking grogi tiba-tiba ngeblank. Akhirnya diulang kembali. Membiasakan diri dengan berlatih akan lebih baik. "Rileks nak," saran Paman Harun. "Tenang dan jangan tergesa-gesa," jawab dengan penuh keyakinan, imbuh yang lain. "Fokus dan berdoa yang paling penting," Ayah Kamil bersuara. Harun mendengar dengan seksama tips-tips yang diberikan dari orang yang lebih berpengalaman. Dia hanya berharap bisa mengaplikasikan esok hari tanpa ada kendala. Pukul 11 malam, Harun kembali ke kamar beristirahat. Calon mempelai memang harus menjaga stamina agar tetap bugar ketika akad dan resepsi. Tentu akan menguras tenaga bukan main. Namun matanya tak kunjung terpejam. Pria itu terus memandangi layar ponsel hendak menghubungi nomor seseorang. "Sudah tidur, Dek?" Pesan terkirim. Tak lama kemudian terdengar notifikasi pesan masuk. "Belum." Harun menekan icon berwarna hijau. Akhirnya panggilan pun tersambung. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Bang." Harun tersenyum simpul mendengar suara lembut Arumi yang sebentar lagi akan menghiasi gendang telinganya langsung saat dia membuka mata, juga sebelum terlelap. Tentu akan menjadi kebiasaan membahagiakan. "Kok belum tidur, Dek?" "Abang juga belum tidur," balas Arumi. "Hehehe, kepikiran besok." "Sama, Abang." Keduanya terdiam, membiarkan waktu panggilan terus berjalan, hingga salah satunya memecahkan. "Abang?" "Iya, Dek." Masih kayak mimpi," ucap wanita itu dengan menatap langit-langit kamarnya. Harun tersenyum. "Insya Allah besok jadi nyata." Arumi menyembunyikan wajahnya di bawah selimut yang memanas. Astaga, mengapa setiap kata yang diucapkan Harun selalu memancing debaran jantung dan menciptakan semburat merah di kulitnya. "Doakan abang ya, Dek, besok kobulnya lancar," imbuh Harun dengan sungguh.
Arumi mengangguk meski Harun tak melihatnya. Amin, dilancarkan, yakin wanita cantik itu. Kedua calon itu kembali terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Namun sesaat kemudian kembali bersuara. Jangan lupa minum vitamin, Harun mengingatkan Arumi dengan lembut. Abang juga. Harun mengiyakan. Sekarang tidurlah. Arumi tak menjawab. Dek, gak bisa, jawab wanita cantik itu dengan suara manja. Bibirnya memberenggut. Harun terkekeh pelan. Pria tampan dan teduh itu menatap jam yang bertengger sempurna pada dinding kamar. Tidurlah agar pagi cepat datang dan kita pun segera bertemu. Arumi menipiskan bibir mendengar penuturan pria itu. Hatinya berbunga-bunga. Baiklah. Ponsel masih dalam mode panggilan. Tak ada yang memutuskan. Sampai bertemu besok, Ahmad Harun Kamil. Arumi memejamkan matanya. Ya, Harun mengangguk. Sampai bertemu dalam ikatan halal Arumi Anggunku.